أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, di hari nan cerah, di hari kebahagiaan kita saat kita merayakan kemenangan di hari Idul Fitri. Sekian lama kita menunggu, 2 tahun kita tidak bisa meriahkan bersama-sama untuk melaksanakan di tempat yang meriah ini. Kita pada kesempatan kali ini dapat bersama-sama berkumpul untuk meriahkan kemenangan kita. Seraya kita bersyukur kepada Allah atas pelaksanaan ibadah Ramadan ketika kita jihadul akbar melawan hawa nafsu. Oleh karena itu kita banyakkan tahlil, tahmid dan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya walitukbirul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu sempurnakan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kamu agar kamu bersyukur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sayangnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-Nya menjalankan ibadah puasa. Dan saat ini kita merayakan bersama di tempat yang indah, di tempat kebanggaan kita, kebanggaan warga Jakarta, kebanggaan warga negara Indonesia, yaitu di Jakarta International Stadium. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat yang bersamaan kita memandangkan syiar Islam kepada seluruh penjuru. Tak perlu kita memperdebatkan apakah sholat Idul Fitri di masjid atau di lapangan. Karena memang para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Imam Syafi'i umpamanya memang mengutamakan sholat di masjid manakala masjid itu bisa menampung banyak orang. Oleh karena itu, ilat yang digunakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, tempat yang bisa menampung lebih banyak, itulah yang lebih utama untuk kita merayakan Idul Fitri dengan sholat ini. Tetapi bagi kita bangsa Indonesia tak perlu memperdebatkan, karena ada yang sholat di masjid dan juga bisa sholat di lapangan. Yang di masjid mengagungkan rumah Allah, yang di lapangan menyebarkan syiar Islam, syiar agama Allah. Saat yang bersamaan kita juga memfasilitasi orang-orang yang berhalangan untuk masuk masjid. Para ibu yang hamil, para kemudi-kemudi kita yang head, ibu-ibu kita yang melahirkan, maksud saya, yang berhalangan untuk datang ke masjid, maka kita bisa mengajaknya untuk keluar bersama-sama dengan kita merayakan ini. Hal ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ummu Atiyah Sayyidah Al-Ansariyah anna Rasulullah SAW amarna an nukhrija fil idaini al-awatika wa dawatil khuduri wa amara al-huyadha ayyatazilna musallal muslimin. Di hari lebaran Idul Fitri dan Idul Adha itu kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengajak anak-anak gadis kita, anak-anak pingitan untuk keluar, tetapi tempatnya harus di tempat yang berbeda, di tempat orang-orang Islam melaksanakan ibadah sholat. Oleh karena itu, kalau kita melaksanakan di JIS ini dalam rangka menebarkan syiar, dan syiar itu menurut ulama seperti Al-Zamakhsyari dan Masyhur adalah mabda'ul taqwa. Mabda'nya adalah taqwa dan kita melaksanakan syiar. Bahkan halus syiar itu selain sebagai satu ilmunya adalah maka ketakwaan kita ini tidak hanya kita sendiri,
atau simbol-simbol saja pada syiar ini, tapi sebenarnya ada makna profetiknya yang inspiratif dan transformatif. Artinya kita yang bertakwa tidak boleh kita hanya sendiri, tapi juga harus mengajak orang lain untuk bertakwa melalui acara syiar-syiar keagamaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh sebuah metafora yang menarik untuk kita renungkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia yang menang, manusia yang bahagia, manusia yang sempurna sekalipun adalah manusia yang bisa mencermati berbagai problematika dan permasalahan, kemudian dia mau menyikapinya dan mau membantunya dengan bijak dan cermat serta mencarikan solusinya. Oleh karena itu, agama Hanafiyah wassamha adalah agama yang peduli kepada orang lain. Oleh karena itu, makin banyak kita memberikan manfaat kepada orang lain, makin baik kesejatian keberagamaan kita. Dan seringkali ini kita terlupakan bahwa itu adalah bagian dari pancaran fitrah kita. Namun fitrah yang baik pada saat kita dilahirkan seringkali terkotori oleh debu-debu dosa, ambisius pribadi, hal-hal yang sifatnya kemanusiaan, lupa bahwa itu dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Ramadan adalah madrasatun insaniyatun, adalah madrasah kemanusiaan untuk mengembalikan kepada kesejatian diri. Oleh karena itu, kalau kita latihan di bulan Ramadan, hasilnya adalah 11 bulan setelah bulan Ramadan. Bukan hanya di Ramadan itu sendiri tempat kita training, tetapi setelahnya maka membiasakan qiyamul lail seperti tarawih, membiasakan tadarus, peduli kepada anak yatim dan duafa, bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi pada 11 bulan berikutnya. Allah memberikan terapinya dengan cara puasa mingguan Senin Kamis, puasa bulanan Ayyamul Bid, dan puasa tahunan seperti Rajab dan hari-hari penting lainnya. Oleh karena itu, hidup ini tak lama. Sebentar, antara 60 sampai 70 tahun. A'mar ummati baina sittin wa sab'in. Manfaatkanlah umur kita dengan sebaik-baiknya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, kita hidup ini bagaikan pelaut yang sedang mendayung di samudra. Lambat atau cepat kita akan sampai pada tujuan. Tarikan nafas adalah tarikan dayung. Di antara kita ada orang yang diresahkan dengan dua pertanyaan. Yang pertama, apa yang ia lalui dari yang lalu itu sehingga menjadi penyesalan. Bertanya-tanya tentang rintangan dahsyat. Ada yang lain ingat kepada masa depan yang tak tahu di mana ribanya dan tak tahu dengan apa cara mencapainya, apakah dengan selamat atau tidak. Oleh karena itu kita jangan tergoda dengan dinamika dunia dan foya-foya dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia itu mata'ul ghurur, banyak menipu kepada kita. Mari kita renungkan bagaimana nasihatnya Luqmanul Hakim kepada putranya. Ya bunayya inna dunya bahrun 'amiqun wa qad ghariqa fiha unasun katsirun faj'al safinataka fiha taqwallah wa hashuha al-iman wa syara'aha at-tawakkul Allah la'allaka tanju. Wahai anakku, kata Luqman, ingatlah bahwa dunia ini bagaikan lautan yang dalam. Banyak orang yang tertipu dan tenggelam di dalamnya. Maka jadikanlah kapal kita itu adalah takwa kepada Allah, dan muatannya adalah iman, dan layarnya adalah tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Aidil Fitri rahimakumullah. Implementasi fitrah kita tidak cukup hanya untuk diri menjadi yang baik, tapi juga harus berbuat baik kepada orang lain. Yang kita sebut tidak cukup menjadi kesalahan individu, tapi juga harus menjadi kesalahan sosial. Kalau kita hidup yang sementara itu di dunia ini, kita kembali kepada akhirat. Ada legacy yang ditinggalkan dalam hidup ini. Kita semua melewati waktunya yang sama, tetapi beda dengan irisannya. Ada orang yang meninggalkan momentum yang baik, legacy yang baik, sehingga bisa dikenang sepanjang masa. Tapi ada orang yang menyanyiakan waktu dan terbuang, tak pernah dikenang, bahkan menjadi sampah begitu saja. Oleh karena itu, untuk menjadi yang kesalihan individu dan kesalihan sosial,
haruslah kita menyampingkan kepentingan individu bahkan kelompok untuk kepentingan yang lebih besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa kita kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh, saling merasakan antara satu dengan yang lain. Kalau kita merasakan umat Islam yang berada di penjuru dunia itu karena getaran iman, apalagi yang ada di penjuru Indonesia karena getaran Islam kita, maka kita saling merasakan kal jasadil wahid. Saat yang bersamaan Rasulullah mengingatkan kal bunyanil wahid, bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan, saling membantu antara satu dengan yang lain. Dua hadis ini oleh Ibnu Khaldun disebut dengan asobiyah al-ijabiyah, adalah bagian dari fanatisme tetapi yang positif dalam kerangka iman kita membangun kebaikan dengan yang lain. Masih banyak, mungkin di DKI, mungkin di seluruh Indonesia, orang-orang yang masih terbelakang secara pendidikan. Bahkan juga masih banyak akibat pandemi ini yang terkena oleh dampaknya ekonomi. Masih ada 26,5 juta orang atau 9,71% menurut data BPS per September 21 orang miskin kita. Menurut lembaga riset Institute for Demography and Poverty Studies IDEAS, bahwa di tahun 2020 kemungkinan akan naik menjadi 10,81% atau 29,3 juta penduduk yang akan mengalami kemiskinan. Data ini bisa saja berubah, tetapi yang menjadi acuan kita adalah disinilah akan kita tahu kefitrahan kita untuk peduli kepada yang lain. Ini adalah tanggung jawab kita, bukan hanya tanggung jawab individu, kelompok, atau pemerintah semata. Oleh karena itu perlu direnungkan trilogi ukhuwah yang dikumandangkan oleh tokoh Nahdlatul Ulama Haji Ahmad Siddiq tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Bagaimana kita melakukan interaksi ini atas dasar iman sehingga ada nilai di dunia dan ada nilai di akhirat. Tidak cukup kita atas berdasarkan diri kita, tapi ada dorongan iman sehingga bisa memetik buahnya kelak di akhirat. Ada ukhuwah wataniyah, kita menjalin kesatuan, jalin kita untuk saling toleran atas persaudaraan sesama warga negara Indonesia. Bisa kita bangun bersama-sama karena kita sama-sama dari putra Nabi Adam dan Siti Hawa, sehingga kita membangun persaudaraan. Karena persaudaraan ini kita harus saling menguatkan dan kita saling menyatu untuk membangun kemajuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbah ini saya ingin mengajak kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini di tempat yang megah dan indah kebanggaan kita, Jakarta International Stadium ini, untuk bersama-sama. Pertama, bahwa olahraga itu jangan disekulerkan, dipisahkan dari nilai keagamaan. Al-mu'minul qawiyyu khairu wa afdalu minal mu'minil dhaif. Bahwa kita yang kuat ini lebih baik daripada yang lemah. Kuat fisiknya juga kuat rohaninya dan kuat intelektualnya. Dan kita ketika berolahraga kalau diniatkan untuk sempurnaan ibadah sehingga fisik kita lebih nyaman, lebih khusyuk, maka olahraga itulah bernilaikan ibadah dan bernilaikan dari nilai-nilai keagamaan. Yang kedua yang kita ajak pada nilai kefitrahan ini, mari kita jadikan bahwa kefitrahan kita adalah untuk peduli kepada orang lain, kembali kepada fitrah, artinya kembali mendengarkan hati nurani kita, mendengarkan hati yang terdalam pada diri kita. Dan kalau kita sudah mendengarkan hati nurani, jangan disimpan diri kita sendiri, tapi disebarkan kepada orang lain. Maka menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban bagi orang mukmin. Tidak boleh cukup diri saya, keluarga saya yang soleh, tapi kita mengajak orang lain untuk berbuat soleh. Itulah syiar di dalam Islam. Maka sikap fitrah kita adalah sikap yang peduli kepada orang lain. Bahkan kita rela berkorban demi kepentingan orang lain, walau kana bihim khasasa, meskipun diri kita berbutuh dan meskipun diri kita perlu. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada fitrah kita dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terimplementasi pada 11 bulan berikutnya dan sampai kepada Ramadan yang akan datang. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi irhamhu anta khairur rahimin.